Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mr. Sofyan. Hari ini saya akan membahas tentang pembelajaran bahasa Inggris, yaitu present tense. Baiklah, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Present tense digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang berulang-ulang atau tanpa batas waktu. Nah, untuk data kata kerjanya yaitu verb pertama, kedua, dan ketiga. Verb pertama eat, kedua ate, ketiga eaten. Baiklah, kita berlanjut ke penggunaan subjeknya. They, we, are, you. Oke, maka ikuti verb pertama dan sebagai kata bantunya, kata kerja bantu yaitu do. Dan subjek he, she, it, Mrs. Helly atau nama yang lainnya, maka menggunakan verb yang pertama yang ditambahkan SAS atau IAS. Dan sebagai kata kerja bantunya yaitu does. Inilah kita buatkan contoh cara menambahkan SAS atau IAS. Pertama, it. Tambahkan its, huruf S nya ya, it, its. Lalu watch menjadi watches. Lalu study, studies. Nah, kunci utama untuk menambahkan S, ES, atau IS pertama, umumnya kata kerja ditambahkan huruf S ya, ketika subjeknya ini semua. Dan jika kata diakhiri berakhiran huruf CH, maka tambahkan IS. E dengan S atau misalkan wash, mencuci, ujungnya S dengan H, maka washes. Jadi untuk lebih mudahnya, ketika kata diucapkan dengan desis, misalkan watch, wash, tinggal tambahkan watch, watches, wash, washes, gitu aja. Dan yang menggunakan IES ini ketika kata berakhiran huruf Y. Nah, di sininya tidak ada huruf vokal, maka rubah Y-nya menjadi IES kecuali sebelum konsonan ini ada huruf vokal, seperti misalkan bermain, play, PLAY, itu sebelum Y itu ada huruf A, maka itu hanya cukup menambahkan huruf S. Dan semuanya yang berujungan Y ini tanpa vokal, maka tambahkan IES dirubah Y-nya. Oke, sekarang contoh kalimatnya. Positif atau statement pernyataan. They teach at school every day. Mereka mengajar di sekolah tiap hari. Lalu, negatif, penyangkal. They do not teach at school every day. Mereka tidak mengajar di sekolah tiap hari. Interrogatif atau bertanya. Untuk bentuk tanya, kata bantu pindahkan ke depan sebelum subjek. Misalkan, do they teach at school every day? Apakah mereka mengajar di sekolah tiap hari? Jawaban pendeknya, yes, they do. No, they do not. Atau no, they don't, disingkat. Nah, untuk jawaban panjangnya atau lengkapnya, do they teach at school every day? Yes, they teach at school every day. No, they do not teach at school every day. Oke, contoh selanjutnya. Positif. Kang Henry sells chickens at school. Gunakan S ya, karena Kang Henry itu adalah he, maka sells tambahkan S. Kang Henry menjual ayam-ayam di Surade. Negatif. Kang Henry does not sell chickens at Surade. Ingat, sell ini berubah, S yang dihilangkan karena bentuk negatif. Maka Kang Henry tidak menjual ayam-ayam di Surade. Bentuk tanya, pindahkan kata bantunya ke depan. Does Kang Henry sell chickens at Surade? Nah, jadi bentuk negatif dan bertanya, sell-nya tanpa huruf S ya. Jawabannya, yes, he does. No, she does not. Atau no, he does untuk lengkapnya.
Does Kang Hendy sell chickens at Surade? Yes, Kang Hendy sells chickens at Surade. No, Kang Hendy doesn't sell chickens at Surade. Oke, jadi untuk penggunaan verbnya hanya menggunakan verb yang pertama untuk present tense ya. Maka verb yang kedua tidak digunakan dan yang ketiga tidak digunakan juga. Oke, baiklah. Kita sekarang melangkah ke soal. Translate these following sentences into English. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini ke dalam bahasa Inggris. Oke, number one. Kita datang ke sekolah tepat waktu setiap hari, maka we come to school on time every day. Nah, come ini tidak menggunakan s ya, karena subjeknya adalah they, we, ayu ada setelah they, we, ayu. Yang kedua, ibu saya tidak pergi ke pasar setiap hari, maka my mother doesn't go to the market every day. Gunakan does karena subjeknya adalah my mother, yaitu she, maka gunakan my mother doesn't go to the market every morning. Ketiga, apakah dia bicara bahasa Inggris dengan si Maimunah? Nah, karena bentuk tanya, maka subjeknya dia, maka kita gunakan does she speak English with Maimunah? Oke, does she, karena subjeknya adalah she, maka yang keempatnya itu saya tidur pada pukul 10 setiap malam. I sleep at 10 o'clock every night. Saya tidur jam 10 setiap malam. Gunakan sleep ya, tanpa s. Nah, jika yang terakhir, Otong suka jengkol, maka Otong likes jengkol. Karena likes ini kata kerja tambahkan huruf s karena subjeknya adalah Otong, yaitu he. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang penggunaan present tense. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan yang masih duduk di bangku sekolah atau di perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. They teach at school every day. Mereka mengajar di sekolah tiap hari. Kang Hendy sell chickens at Surade every day. Kang Hendy menjual ayam di Surade tiap hari.